Om Swastiastu. Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Berjumpa lagi untuk pembahasan tentang perkoperasian. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perangkat-perangkat organisasi koperasi dan sumber-sumber permodalan koperasi. Oke, sahabat, mari kita bahas yang pertama tentang perangkat organisasi koperasi. Perangkat organisasi koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1998, perangkat organisasi ini terdiri dari pertama yang namanya rapat anggota, kedua yang namanya pengurus, ketiga namanya pengawas. Masing-masing perangkat koperasi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik, sahabat, kita akan membahas yang namanya rapat anggota. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi, di mana keputusannya diambil secara musyawarah mufakat. Tanggung jawabnya tata cara diatur dalam anggaran dasar yang diadakan selama rapat itu akan diadakan 1 tahun sekali. Itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari rapat anggota. Yang kedua, pengurus. Tugas pengurus yang pertama adalah mengelola koperasi dan usahanya. Kedua, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Ketiga, menyelenggarakan rapat anggota. Keempat, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Itulah tugas dari pengurus koperasi. Sedangkan tugas dari pengawas yaitu pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. Ketiga, meneliti catatan yang ada pada koperasi. Keempat, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan oleh pengawas. Itulah tugas dan tanggung jawab dari pengawas. Itulah penjelasan tentang perangkat-perangkat yang ada di koperasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber permodalan koperasi. Nah, sumber permodalan koperasi itu didapat dari mana sih? Nah, sumber permodalan koperasi itu didapat dari yang pertama dari modal sendiri, kemudian didapat dari modal pinjaman, kemudian didapat dari modal penyertaan. Modal sendiri dari mana dapat? Modal pinjaman itu di mana dapat? Modal penyertaan di mana dapat? Oke, sahabat, kita akan diperjelas. Modal sendiri itu didapat dari pertama yang namanya simpanan pokok. Simpanan pokok ini adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh anggota yang mengajukan sebagai anggota koperasi. Ini adalah anggota baru yang akan mengajukan dirinya sebagai anggota koperasi. Kemudian simpanan wajib itu diperoleh dari sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan oleh anggota yang sudah masuk. Itu wajib disetor setiap 1 bulan sekali. Kemudian dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah dana yang disisihkan dari sisa hasil usaha yang dimasukkan sebagai tambahan modal koperasi. Keempat, hibah. Hibah itu adalah didapat dari sejumlah uang atau barang modal yang berasal dari pihak lain yang bersifat hadiah atau pemberian. Itulah sumber-sumber dari modal sendiri, dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Selanjutnya, modal pinjaman. Apa sih itu modal pinjaman? Modal pinjaman adalah modal yang didapat koperasi dari anggotanya, koperasi lain, dari bank, dan lembaga keuangan lainnya. Nah, yang terakhir, modal penyertaan. Modal penyertaan apa? Modal penyertaan adalah modal yang berasal dari pemerintah dan masyarakat. Modal yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat ini bertujuan agar koperasi yang diselenggarakan berjalan dengan baik. Nah, itulah pembahasan tentang perangkat-perangkat organisasi koperasi dan sumber pemodalan koperasi.
Nah, sahabat, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat menjadi salah satu sumber belajar buat kalian. Saya, Igustiayu Made Yusrisniati. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Dengan akhir kata, saya mengucapkan Om Santi 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 Om.